Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Amin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang pada malam hari ini kita telah diberikan anugerah oleh Allah bisa bertemu kembali di dalam awal pengajian, yaitu pengajian kitab Al-Hikam. Mudah-mudahan awal kita ini dijadikan awal pengajian yang membawa beberapa keberkahan, kemaslahatan, dan berujung pada akhir pengajian yang membawa husnul khatimah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Harapan kita bersama dengan istiqomah mencari ilmu agama, menghidupkan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan jerih payah kita ini menjadikan sababiyah kita dicintai oleh Rasulullah SAW. Begitu pula kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang menyintai Rasulullah, dan buahnya mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumailah jami masyayikhina wa masyayikhina wa ustadina wa ustadina Sanila musanifatul kitab Ibnu Athaillah Sukandari man syarah Imam Sarqawi wa nafa'ana Allah bihim wa bi ulumihim wa amadana bi barakatihim fid dharain sya'alillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumailah jami masyayikhina wa masyayikhina wa ustadina wa ustadina Sanila Syekh Muhammad Siratul Arif Syekh Yauri Syekh Syekhuddin wal arwahi abaina wa ummatina wa jaddatina wa jaddatina wa amina wa amatina wa khalina wa khalatina wa ihwanina wa akhwatina, khususan abawai manfiatul majlis al-ahya'i minhum wal amwat wa li syifai wa li salamatihim wa li salamati dinihim wa dunyahum wa ukhrahum. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أرواح أنفسنا وزوجاتنا وأولادنا وبناتنا وعيالنا وقرباتنا وجميع أصحاب الحقوق علينا وجميع إخواننا في الله ولشفائهم ولسلامتهم ولسلامة دينهم ودنياهم وأخراهم شاء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صل على أرواح أنفسنا وزوجاتنا وأولادنا وبناتنا وعيالنا وقراباتنا وجميع أصحاب الحقوق علينا وجميع إخواننا في الجميع الذين ينفقون أموالهم وأنفسهم في جهادنا في هذا المجلس جميع الذين يقفون هذا المسجد ولشفائهم ولسلامتهم ولسلامة دينهم ودنياهم وأخراهم شاء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لوالدي ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعلنا فهما كفهم النبيين وحفظا كحفظ المرسلين وإلهاما كإلهام الملائكة المقربين برحمتك أرحم الراحمين قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله به وبعلومه وأمدنا ببركاته في الدارين آمين Subhana man lam yaj'alid dalilah ala awliyaihi illa min haitsu dalilu alaih wa lam yusil ilaihim illa man arada ayusilahu ilaih. Subhana man maha suci zat. Kalau kata-kata zat itu berarti merujuk kepada Allah. Lam yaj'alid dalila, lam yaj'al yang tidak menjadikan siapa man atau Allah. Ad-dalila tidak menjadikan akan dalil atau penanda ala awliya'i atas beberapa kekasihnya Allah. Illa min haitsu dalilu, kecuali dari arah dalil alaihi atasnya Allah. Walam yusil, dan tidak menghantarkan siapa Allah ilaihim kepadanya mereka aulia. Ilaman kecuali orang
Aroda yang menginginkan siapa Allah, ayusilahu akan menyampaikan siapa Allah akan man ilahi menuju kepada Allah. Maha suci Allah, zat yang menjadikan hamba-hambanya ini tidak bisa melihat aulianya, melihat kekasih-kekasihnya, nggak menjadikan tanda terhadap kekasih-kekasihnya, sehingga kita ini nggak ngerti mana yang kekasih Allah, mana yang bukan kekasih Allah. Seandainya para kekasih-kekasih Allah itu oleh Allah ditandai dan kita bisa mengenalnya, bisa jadi wali-wali itu akan dikultuskan, sehingga semakin banyak kemusyrikan. Kecuali Allah, kecuali dari dalil yang tetap atas Allah, dan Allah tidak menghantarkan menuju kepada kekasihnya Allah kecuali orang yang dikehendaki bisa terhantar ke sana. Subhana man lam yaj'alid dalila, ma suci zat yang tidak menjadikan dalil al-ihtida'a, artinya mendapat petunjuk, wal wusul dan wusul, artinya wusul itu sampai, wal istidlala dan mencari dalil ala auliyai atas kekasih-kekasihnya. Ila min haitsu ay min jihati dalilu, kecuali dari arah dalil yang tetap atas Allah. Ay annahu, sesungguhnya Allah itu mumasilun, dat yang menyamai lidzalika kepada aulia. Jadi Allah sengaja tidak memberitahukan terhadap kekasih-kekasihnya kepada masyarakat. Wali-wali itu oleh Allah dia dikasih tanda. Kecuali tanda itu ada kepada Allah sendiri. Maksudnya orang yang setingkat wali, wali sejati, bukan wali murid, bukan wali kelas. Wali sejati itu orang yang zahirnya sudah fana. Fana itu artinya sudah bisa sirna dari segala sesuatu, nggak merasa punya zahir. Jasadnya merasa hanya miliknya Allah. Sirna dari rasa memiliki jasad. Seorang wali itu sirna dalam rasa memiliki roh. Seorang wali itu sirna dalam rasa memiliki hidup. Seorang wali itu sirna dari segala sesuatu selain Allah. Hatinya semuanya total hanya milik Allah. Satu nafas pun gak pernah hatinya itu tidak ingat kepada Allah. Tapi orang yang kayak begitu itu oleh Allah tidak dikasih tahu bahwa dia punya kedudukan yang begitu itu. Tapi dalam Al-Quran Allah memberikan isyarah, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingat kekasih Allah itu la khaufun wa lahum alaihim la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kekasih Allah itu enggak pernah takut, enggak pernah khawatir, ya enggak pernah susah. Tandanya kekasih Allah itu yang bisa kita rasakan, enggak pernah takut, enggak pernah khawatir. Istilahnya besok itu makan apa, anak saya nanti bagaimana, masa depan saya itu bagaimana. Walaupun sekarang nggak ada beras umpamana, sama sekali duit ya nggak punya, nggak pernah khawatir hatinya. Tapi kalau hati kita masih khawatir bagaimana dan bagaimana, saya harus bagaimana, itu bukan kekasih Allah. Kasih Allah itu senantiasa istiqomah ngadep sama Allah. Mau Allah melancarkan rezekinya atau tidak, itu urusan Allah. Tapi hatinya istiqomah.
Siapa aulia Allah itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah. Hatinya iman, zahirnya takwa. Itu tandanya kekasih Allah. Lah kekasih Allah yang hakiki tadi, hatinya sudah fana, sudah sirna dari segala sesuatu selain Allah, nggak pernah bergantung kepada selain Allah. Orang yang tingkat begini ini oleh Allah, masyarakat nggak dikasih tahu bahwa itu wali. Kecuali yang tahu wali, yaitu Allah itu sendiri. Fakama anallah muhtajabun bil akwan, maka kapan-kapan Allah itu terdinding dengan ciptaan, kapan-kapan Allah itu didindingi dengan ciptaannya, anil makhluki, dari beberapa makhluk. Sebagaimana Allah ini didindingi oleh ciptaannya, didindingi oleh alam semesta, sehingga makhluk ini kalau enggak jeli-jeli benar, hatinya enggak bisa makrifat kepada Allah. Tapi bagi orang yang diberikan pertolongan oleh Allah, walaupun Allah itu terdinding secara istilah oleh alam semesta ini, orang yang ahlilah tetap bisa melihat Allah dalam mata hatinya. Artinya melihat di dalam kekuasaannya, di dalam kehendaknya, di dalam ilmunya. Ketika kita melihat matahari, maka hati kita tidak mengatakan matahari itu wujud dengan sendirinya, tapi matahari itu ada yang mewujudkan, yang punya sifat wujud. Siapa? Allah. Berarti matahari itu asalnya nggak ada. Kok ada? Itu karena diwujudkan oleh zat yang maha wujud. Ketika matahari bersinar, mengeluarkan hawa panasnya, maka panas itu sebenarnya sebelumnya nggak ada, nggak wujud. Lantas oleh Allah diwujudkan sehingga matahari itu timbul panas. Berarti panas itu bukan karena matahari itu, tapi karena Allah yang menimbulkan hawa panas itu. Ketika menimpa badan kita juga merasa badan kita itu ya miliknya Allah yang mewujudkan. Ya Allah, kok ada rasa terasa panas? Rasa itu yang menimbulkan juga Allah. Sebenarnya semuanya itu hanya satu, Allah, terhimpun di dalam kalimat la ilaha illallah. Enggak ada yang wujud, enggak ada yang manfaat, enggak ada yang bahaya, kecuali yang menimbulkan satu. Tapi kalau orang yang bukan aulia Allah, kekasihnya Allah, melihat matahari, ya matahari itu sendiri alam. Panas ya panasnya matahari itu sendiri, nimpa badannya, merasa badannya wujud sendiri, punya rasa panas sendiri. Akhirnya apa? Mereka tidak henti-hentinya mengeluh terhadap apa yang diberikan oleh Allah di dalam kejadian alam ini, sehingga mereka ini akhirnya menjadi orang-orang yang celaka. Beda loh. Kalau orang yang gak ngerti Allah berjalan, ya saya yang berjalan. Tapi orang yang ngerti Allah hatinya, ketika berjalan merasa yang menggerakkan saya berjalan itu Allah. Yang punya hidup saya itu Allah. Yang punya jasad saya itu Allah. Ketika saya berjalan, hakikatnya yang menggerakkan Allah. Diam, yang mendiamkan Allah. Sukses, yang bikin sukses Allah. Gagal, yang membuat gagal Allah. Orang sukses sama orang gagal itu Tuhannya satu, pengendalinya satu. Kewajiban kita zahiru syariah, batinu hakikat. Zahirnya berusaha apa adanya, hatinya terus menerus dalam hakiki atau penggerak hakiki.
Istilahnya sutradara itu didindingi oleh pemeran yang ada di dalam layar sinetron itu. Kelihatannya yang hebat, yang menang, yang sukses pemainnya, tapi hakikatnya sutradara. Dalang didindingi oleh wayangnya. Kelihatannya wayangnya yang berperan, tapi di balik layar sebenarnya itu ada dalangnya. Nah, makhluk ini juga Allah. Kelihatannya di alam semesta ini ya kelihatannya makhluk, tapi itu ada dalang hakiki Allah. Hanya sedikit orang yang bisa hatinya begitu itu. Fahtida'uhum, maka mendapat petunjuknya mereka ilahi kepada Allah, wa usulihim, dan usulnya mereka ila ma'rifatillahi, menuju ma'rifat Allah, itu amrun asirun, merupakan perkara yang sulit. Yang gitu itu yang gak gampang, karena Allah itu istilahnya terdinding oleh makhluk. Dalang itu terdinding oleh wayangnya. Sutradara itu terdinding oleh pemeran sandiwaranya. Kebanyakan orang terkagum-kagum dengan pemeran sandiwara itu, nggak ngerti kalau di balik layar itu ada sutradara. Kebanyakan orang terkagum-kagum oleh makhluk, bergantung sama makhluk, takut sama makhluk, nggak ngerti makhluk itu hanya sebuah boneka. Di balik layar makhluk itu ada sutradara hakiki Allah. Yang begitu itu nggak gampang katanya. Hati bisa terus menerus memandang Allah, zahirnya bercampur makhluk, hatinya ke Allah yang terus menerus itu nggak gampang. Yuta'ajabu minhu, itu adalah masalah yang dikagumi. Kalau sampai berhasil sangat mengagumkan. Nah, bagi kita tugasnya setiap hari kita latihan kayak begitu itu, mulai dari ujung rambut sampai ujung jempol, zahir, batin, jangan sampai ada pengakuan itu milikku, itu kehendakku, itu keinginanku, jangan. Dilatih. Kalau nggak latihan susah. Jangankan latihan begitu, orang disuruh sholat yang 5 waktu aja susah. Ngaji begini ini kalau nggak ditolong oleh Allah ya susah. Ya, kelihatannya gampang, tinggal melangkahkan kaki yang nggak ikut punya, jangan-jangan ya. Kaki ikut punya nggak? Kaki yang miliknya Allah, pantatnya yang miliknya Allah, agamanya yang miliknya Allah. Tapi kalau Allah nggak menggerakkan ya susah. Termasuk amrun asir. Loh, padahal ibadah apa saja tidak akan sempurna, bahkan tidak akan sah kalau nggak didasari dengan keilmuan. Ada juga yang parah. Yang parah bagaimana? Udah nggak ngaji, mencaci maki, jangan ikut pengajian itu sesat. Kamu nanti jadi temannya setan loh. Padahal dia yang nggak sholat. Ternyata dia bukan temannya setan, yang ngomong itu temannya iblis. Oh, ngaji tauhid kok sesat. Wah, aneh ya. Nanti kedalaman kamu stres ya, dihitung aja. Orang yang stres karena ngaji sama yang nggak ngaji banyak mana? Orang stres karena ilmu sama stres karena dunia banyak mana? Ya, alhamdulillah kalau sama-sama stresnya mendingan stres karena ilmu. Kalau sama stres-stresnya mendingan stres karena Allah daripada selain, karena sama-sama stresnya. Kalau suruh milih mati berjuang sama mati nggak berjuang, kalau suruh milih ya mendingan mati berjuang. Suruh milih yang memakmurkan musola mati, yang nggak memakmurkan mati. Kalau sama-sama matinya ya mendingan mati memakmurkan masjid atau musola, sama-sama matinya. Kita lanjutin. Itu namanya amrun asir.
Fa idza hasala dzalika li ahadin. Fa idza hasala, maka ketika berhasil apa dzalika yang demikian itu ma'rifatullah. Li ahadin, bagi seseorang, kana maka ada apa ma'rifatullah atau dzalik. Itu minhatan, pemberian, azimatan yang agung, wa minatan, dan anugerah jasimatan yang agung, yashkuruhu, yang bersyukur siapa abadu akan Allah alaihi atasnya, minnah atau minhah. Kalau sampai kita ditolong oleh Allah, bisa ma'rifatullah, zahir kita tetap berusaha bergaul sama makhluk, hati kita nggak pernah bisa lepas kepada Allah, merasa terus menerus bergantung sama Allah. Kalau sampai kita bisa berhasil kayak begitu, itu merupakan pemberian yang agung, itu merupakan anugerah yang agung yang perlu kita syukuri. Karena hati yang begitu itu nggak semua orang dikasih, diberi oleh Allah. Jadi Allah ketutup sama makhluk, maka sampai mengatakan Allah itu gaib. Padahal dalam Asmaul Husna nggak ada Allah itu gaib, Allah itu hadir, wa huwa ma'akum aina kuntum. Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Nah, kalau Allah itu gaib, nafas kita siapa yang mengendalikan? Kalau Allah gaib, siapa yang menggerakkan kita? Kalau Allah gaib, siapa yang menghidupkan kita? Allahnya gaib. Kita itu nggak pernah lepas dari Allah, sekujung rambut itu loh, nggak pernah. Tapi hati kita, karena tebalnya hati kita kepada sifat manusianya, maka yang kita pandang makhluk, sehingga kita merasa pisah kepada Allah. Sebenarnya kita nggak pernah pisah. Kadzalikal wali, begitu juga wali, mustatarun, tertutup, bika saifid dzahir, dengan beberapa tebalnya sifat dzahir, minasonai, dari beberapa pekerjaan. Wali itu kalau meminta kepada Allah karena hatinya sudah fana dari segala sesuatu selain Allah, kalau minta ya oleh Allah ya mesti dikabulkan, karena hatinya nggak pernah ke makhluk. Tapi wali itu oleh Allah ditutupi biar orang nggak kenal kalau dia itu wali. Ditutupi dengan beberapa pekerjaan zahir minasonai, dari beberapa pekerjaan al-khasisati yang rendah, termasuk gurunya Imam Ghazali. Sudah pernah saya terangkan, Imam Ghazali jamaah sama Imam Ahmad, kakaknya. Di pertengahan sholat, kakaknya itu mufarroqah, nggak nerusin jamaah. Ketika selesai sholat ditanyai, kakak kenapa? Kakak mufarroqah, apakah sholatku ada yang salah? Apakah sholatku ada yang batal? Apa katanya? Saya mufarroqah itu karena melihat di punggungmu itu ada darah. Ternyata ketika itu Imam Ghazali ketika sholat itu lagi mikir-mikir bab fikih tentang darah haid, perubahan darah haid itu. Pikir begini, peneliti lagi sholat itu, meneliti fikih tentang haid. Itu dalam mata hatinya kakaknya itu sudah berlumuran darah di punggungnya. Akhirnya Imam Ghazali kagum, pengen berguru sama gurunya kakaknya. Ternyata gurunya kakaknya itu yang ngerti ilmu mukasyafah itu ternyata seorang sol sepatu. Kerjaannya hanya ngesol sepatu, tapi ternyata ini orang luar biasa, bisa dikatakan waliullah. Kewaliannya ditutup dengan kerjaannya tukang sol sepatu. Orang ngira, itu bukan wali kan gitu ya, ditutup. Nggak ada yang ngira itu wali. Itu pun dirahasiakan berkali-kali karena Imam Ghazali terus mendesak. Akhirnya dikasih tahu kalau gurunya itu tukang sol sepatu. Takutnya kalau kasih tahu nanti gengsi berguru sama guru yang pekerjaannya tukang sol.
Umpamanya itu. Imam Syekh Junaid punya murid. Lapor sama Syekh Junaid, Tuan Guru, saya ini berguru sudah 35 tahun. Akan tetapi kenapa hati saya itu masih ngelantur aja? Kata Syekh Junaid, seandainya kamu tambah lagi berguru sama saya 35 tahun lagi, kamu belum tentu hatimu istiqomah. Kecuali kalau kamu ngikuti saranku, dan itu mungkin kamu gak kuat. Apa sarannya? Sarannya satu, nanti kamu harus pakai pakaian compang-camping. Yang kedua, kamu bawa makanan, wadahi di kantong. Ketiga, kamu jalan sambil mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah dikeraskan. Keempat, temui kenalan-kenalanmu dulu ketika kamu masih jaya, ketika kamu disanjung-sanjung sambil baca la ilaha illallah. Kalau toh kamu kuat, berarti kamu bisa berubah, hatimu bisa istiqomah. Ternyata berat kan? Suruh pakaian compang-camping, bawa karung isinya makanan. Setiap anak kecil yang ngikuti ngelempar, kamu kasih makanan. Temui orang-orang yang kenal kita gembel, nemui orang-orang dulu waktu kita jaya, kira-kira malu nggak? Kita nggak gembel aja kadang nemui malu kan? Ketika kamu masih punya rasa malu, rasa gengsi, rasa dilecehkan, itu berarti hatimu belum bisa memandang bahwa yang menggerakkan makhluk itu satu Allah. Seandainya hatimu bisa memandang yang menggerakkan makhluk itu satu Allah, yang melecehkan, yang dilecehkan, yang ditemui dan yang menemui itu sebenarnya tunggal yang menghendaki, maka kamu pasti tidak akan merasa gengsi. Kita merasa gengsi itu kan karena masih merasa punya harga diri. Lo berarti harga diri seorang itu milik siapa hakikatnya? Milik Allah. Kadang-kadang kita masih gengsi. Itu sifat manusiawi, makanya berat. Maka dinamakan amrun asir. Kalau sudah begitu itu bisa, oh kamu akan masuk ke dalam tahapan kewalian. Lo susah kan? Pakai pakaian gembel, bawa kantong, terus di jalan baca la ilaha illallah, la ilaha dikeraskan loh. Terus nemui orang-orang yang pernah kenal dulu waktu jaya, suruh nemui, gimana reaksinya, kamu malu nggak? Kalau masih punya malu, berarti kamu masih memandang makhluk itu punya bahaya, punya manfaat. Padahal an-nafi ad-daru Allah. Makanya Allah menutup para wali itu, ada yang pekerjaannya yang rendah kayak tukang sol sepatu, ada yang tukang nyari kayu. Nyari kayu, nanti kayunya dijual separuh, dibagi, biasanya dibagi 3, sepertiga untuk dirinya, sepertiga untuk keluarganya, sepertiga untuk sedekah. Hasilnya itu para wali biasanya begitu. Bukan dinikmati semua. Di daerah saya itu ada namanya Gus Ramu, itu bapaknya itu tukang nyari ikan. Kalau nyari ikan pesennya sama gurunya, pokoknya kalau kamu nyari ikan, jual ikan, orang nawar berapa kasihkan, nggak usah harganya segini. Ya, ada yang cara pekerjaannya begitu, kita kelihatannya jual ikan kan, tapi pesennya kalau ada orang beli, pengen beli berapa aja kasihkan. Misalkan harga ikannya ya sekilo, misalkan 20.000, ada orang nawar 10.000, nggak usah ngomong, ini 20, nggak usah, kasihkan 10. Nah, ada yang begitu itu, ternyata kerjaannya bernilai ibadah. Itu supaya masyarakat tuh nggak tahu kalau dia itu waliullah. Sementara kita yang kenal itu wali yang pakai jubah, ya kan dia. Udang-udang jubah, kalau perlu pakai tongkat, megang tasbih, itu wali. Padahal wali itu malah nggak nampak tandanya. Bisa juga itu pengemis, bisa. Jadi tanda-tanda ibadah itu malah nggak nampak yang wali. Wali hakiki loh, wali hilang. Kecuali wali murid, wali kelas, atau wali jadi-jadian.
Wa ma yata'atahu dan apa saja yang dia lakukan. Min ma'kulen ya, dari yang dimakan ya sama wali itu ya makan. Wa masrubin dan yang diminum, wa gharima dan lainnya keduanya. Wali itu ya makan ya minum ya kayak kita biasa ini, maka enggak nampak kalau itu tuh wali, mana ya wali. Ya makan ya minum loh. Kalau Allah itu pasti beda ya. Allah enggak makan, makhluk makan. Allah enggak kawin, Allah makhluk kawin. Beda, Allah enggak tidur, makhluk tidur. Loh kalau wali itu zahirnya mempunyai sifat manusia, tapi hatinya pakai sifat Allah. Fayakunul ihtida ilaihim, maka mendapat petunjuk menuju kepada Allah, wal usul ila ma'rifati, dan usul untuk mengenal Allah amran asiran, itu juga urusan yang sulit. Begitu juga untuk mengenal wali, itu juga urusan yang sulit sama. Karena wali itu ya makan, ya minum, ya nikah. Kalau mengenal Allah ya sulit juga, karena Allah itu secara zahirnya terdinding oleh makhluk. Tapi kalau kita renung-renungi, dinding itu akan hilang. Yuta'ajabu minhu, yang dikagumi. Fadhalika faidah hasolat dhalika li akhadin, maka ketika seseorang bisa hasil terhadap kederajatan yang demikian itu, kana minhatan adimatan, itu merupakan pemberian yang agung, wa minatan jasimatan, dan anugerah yang agung, yaskuru alaiha, yang dia mensyukurinya atasnya. Wal hasilu, kesimpulannya, anal usula ila ma'rifatillahi ta'ala al khosoh, kesimpulannya sesungguhnya usul ila ma'rifatillahi, untuk mengenal Allah ta'ala al khosoh, yang khusus, itu inayatun, merupakan pertolongan minallah ta'ala, dari Allah ta'ala. La bitolabin, tidak dengan tuntutan atau pencarian, wala bisababin, dan tidak dengan sabab. Kesimpulannya, orang bisa makrifat billah, atau orang bisa menduduki kedudukan waliullah, itu merupakan anugerah yang agung. Karena kedudukan yang kayak begitu itu hanya semata-mata pertolongannya Allah. Jadi nggak usah kita ibadah ini pengen jadi waliullah lah. Atau kita ibadah ini pengen jadi kiai, atau pengen jadi ustadz, atau pengen yang lain-lainnya lah. Itu nggak perlu kita cari. Kalau Allah berkehendak nolong, tanpa mencari, tanpa sebab akan terjadi. Ada orang mengkiai-kiaikan diri, ya kadang nggak jadi kiai. Mengustadkan diri nggak jadi ustad. Artinya nggak jadi ustad, masyarakat nggak ngakui. Jadi semuanya kederajatan di hadapan Allah, kayak ma'rifat billah atau gelar waliullah, itu terjadi karena pertolongan Allah, bukan banyaknya ilmu kita, bukan banyaknya ibadah kita, tapi kalau Allah menghendaki, hal itu akan terjadi. Maknanya apa? Ya karena zat yang menciptakan kita beribadah, karena zat yang menciptakan kita bisa nyari ilmu, itu yang menghendaki terjadinya orang bisa ma'rifat billah. Berarti kalau ibadah niatnya nyari ridho Allah, sudah cukup. Melarat kok diridhoi Allah, senang. Kaya diridhoi Allah, apa lagi? Sehat diridhoi Allah, sakit diridhoi Allah, senang. Sehat diridhoi Allah, apa lagi? Terus hatinya begitu. Pokoknya jalani tugas yang ada, zahirnya kita bersyariat yang benar, hatinya pasrah sama Allah. Setelah itu terserah Allah mau meletakkan kita di mana. Apa tetap melarat, ya urusannya Allah. Bertambah kaya, anugerahnya Allah.
Wa kadzalikal waliyu, begitu juga wali. Bal ma'rifatu ashabun ma'rifatillahi ta'ala. Bahkan mengenal wali itu lebih sulit min ma'rifatillahi ta'ala daripada mengenal Allah. Mana tadi hilang? Li'annahu ta'ala ma'rufun bikamali, karena Allah Ta'ala itu terkenal dengan sifat sempurnanya, wa jamali, dan keelokannya. Allah itu sudah jelas sifat Allah itu enggak sama dengan sifat makhluk, maka Allah lebih gampang dikenal. Wal waliyu misluka, sedangkan wali itu sama dengan kamu. Yakulu, makan, kama takulu, sebagaimana kamu makan. Wa yasrabu, dia minum, kama tasrabu, sebagaimana kamu minum. Wali itu ya makan, ya minum, ya kayak kita. Fa idza aradallahu ta'ala ayu arifaka biwaliyin min auliyai, maka ketika Allah menghendaki memperkenalkanmu dengan seorang wali min auliyai, dari beberapa wali-wali Allah, litantafi abi, supaya kamu bisa mengambil manfaat dari wali itu, misalkan supaya kamu bisa berguru sama wali itu, tuwiyaan ka wujuda basariyatihi, maka teringkas darimu wujudnya sifat manusiawinya wali itu. Wasadaka wujuda khususiyati, dan Allah menampakkan kepadamu wujudnya sifat khasnya wali tersebut. Ketika Allah ingin menampakkan dia seorang wali, biasanya Allah, supaya kita bisa ngambil manfaat kepada wali itu, biasanya Allah menjadikan terhadap wali tersebut sifat manusianya teringkas. Jadi ketika wali itu misalkan Sunan Bonang menuding atau menunjuk buah kolang-kaling bisa menjadi emas, ketika itu Sunan Bonang itu fana. Artinya fana, rasa sifat manusiawinya dalam hatinya sudah hilang, semuanya sudah Allah. Maka ketika menunjuk, hakikatnya dalam hati Sunan Bonang sudah bukan saya yang nunjuk, bukan saya yang berkata, bukan saya yang mendengar, bukan saya yang berjalan. Hatinya sudah Allah. Maka di situ jadi kenyataan, yaitu timbulnya karomah. Ketika karomah itu muncul, barulah Sunan Kalijaga yang ketika itu masih belum jadi seorang wali, masih gelarnya Raden Said, baru percaya kalau Sunan Bonang itu adalah seorang kekasih Allah. Dan itu terjadi sekali itu. Jadi ketika sama, ketika doa kita dikabulkan oleh Allah, itu ketika dikabulkan itu sebenarnya sifat manusiawi kita ini sudah hilang. Yang ada dalam diri kita adalah sifatullah ketika itu. Yaitu kita merasa lemah sekali. Akhirnya timbul sifat kuatnya Allah. Kita merasa melarat, akhirnya timbul sifat kayanya Allah. Ya sampai seterusnya. Nah, teringkasnya sifat manusiawi itu akan menimbulkan sesuatu yang namanya keramat atau karomah. Itu enggak semuanya orang tahu, gitu loh. Ya kalau itu ya sekali itu. Kalau sering menampakkan kekeramatannya, itu namanya istidraj. Jadi kalau waliullah itu beribadah, niatnya bukan nyari keramat, pokoknya dia ya beribadah aja. Suatu saat ketika dia terpojok, tiba-tiba keramatnya keluar. Jadi ada orang yang ditemukan pada seorang wali, akhirnya tahu kalau dia itu wali, tapi dia ya nggak berani ngomong, nggak disebarluaskan, pasti dipeseni. Biasanya kalau wali itu sudah nggak ada, barulah keramatnya wali itu diceritakan. Namanya manaqibul auliya, termasuk derajat-derajatnya para wali. Itu ketika nggak ada,
Walam yusil ilaihim, dan Allah tidak menyampaikan kepada para wali tersebut ayu arif, artinya memperkenalkan dengan wali. Wa yazmau alaihim, dan tidak menemukan atau mengumpulkan atas wali aulia illa man arada yusilahu ilaih, kecuali orang yang dikehendaki bisa sampai kepada Allah. Li'annahum ahbabu, dzalika li'annahum ahbabu, karena wali-waliullah itu adalah kekasih-kekasih Allah. Fayagharu alaihim, maka Allah cemburu atas mereka, ayazma alaihim, berkumpul atas wali ghairu ahbabi, selain kekasih-kekasihnya. Jadi kalau waliullah, kekasih-kekasih Allah, ini kenapa kok semuanya nggak bisa ketemu? Karena kalau semuanya ketemu, kekasih Allah itu adalah waliullah, itu kekasih-kekasih Allah itu adalah orang-orang istimewa. Orang-orang yang istimewa di hadapan Allah. Jadi nggak sembarangan orang boleh ngobrol, boleh ketemu. Istilahnya Allah itu cemburu kalau semuanya datang sama kekasihnya. Ya, kayak kita punya kekasih istri kita lah. Semuanya orang pengen nemu istri kita, kan kita ya lama-lama cemburu kan? Cemburu kan? Nah, Allah itu, waliullah itu kekasihnya Allah. Maka nggak sembarang orang boleh nemui. Yang boleh nemui kekasihnya Allah, ya kekasihnya Allah sendiri biasanya. Jadi orang yang sudah jadi kekasih Allah, makanya ada kata-kata la yariful wali lal wali. Nggak ada yang bisa mengenal wali kecuali wali itu sendiri. Jadi Allah akan menemukan seorang wali ya dengan wali. Karena kalau semuanya orang menjamah wali itu, Allah cemburu, katanya menurut keterangan ini. Selain kekasihnya, nggak boleh nemui kekasihnya. Selain kekasih Allah, nggak boleh nemui kekasih Allah. Wa hadza li ba'dil auliya, ini bagi sebagian para wali. Wa hum al-musallikuna, sebagian para wali itu mereka adalah orang-orang yang suluk. Suluk itu hatinya menempuh perjalanan menuju kepada Allah. Faman arada ayusillahu ilaihi jama'u alaihim. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, maka Allah akan menghantarkannya dan mengumpulkannya kepada kekasih-kekasihnya. Ada orang yang melalui jalan suluk, dengan jalan suluk itu ada orang yang bisa bertemu dengan wali tersebut. Misalkan kita berguru di dalam ketarikoan, oleh Allah nanti ditunjukkan bahwa guru itu sebenarnya adalah seorang wali, lantas kita dibimbing oleh Allah. Jadi Allah menemukan supaya kita ini berguru atau kita ini bersahabat dengannya. Ala wajih suhbati, atas jalan pertemanan al-khosati yang khusus. Jadi ada seseorang yang memang Allah digiring melalui berguru dengan seorang wali yang tujuannya supaya dia punya pertemanan yang khusus kepada wali itu. Wa kismani, wali itu ada dua. Kismun yadhuru lil ammah, yang pertama adalah wali yang nampak untuk orang umum, wal khosati, dan orang khos. Misalkan siapa? Di luar negeri ada wali songo, satu namanya Abi Qasim al-Junaidi atau Syekh Junaid, yang kedua namanya Syekh Abdul Qadir al-Jailani, yang ketiga Abu Hasan Asyadili, yang keempat namanya Abi Abbas al-Mursi, yang kelima namanya Syekh Ahmad Kabir Arifai, yang keenam namanya Syekh Ibrahim al-Matsbauli, yang ketujuh namanya Syekh Ibrahim ad-Dasuki, yang kedelapan namanya Syekh Ali al-Khawas, yang keempat Samsuddin Muhammad al-Hanafi. Ini terkenal wali ghaus. 9 wali itu namanya wali ghaus. Diterangkan dalam kitabnya bahwa wali-wali yang lain itu tidak bisa mengeluarkan kekeramatan tanpa melalui wali ghaus itu. Jadi ada wali 9 luar negeri, ada wali 9 tanah Jawa. Itu wali umum namanya. Wali songo itu namanya masuk wali ammah wal khoso. Itu terkenal, orang bisa kenalin. Jadi ada wali yang bisa dikenali. Kismun, yang satu bagian lagi layat haru illa lil khosati.
Yang satu bagian wagi tidak bisa nampak kecuali untuk orang yang khusus. Orang yang sama-sama walinya lah. Wa hunaka di sana ibadun la yudhiru alaihim akadan min khalqi khatal hafadota. Di sanalah ada seorang hamba yang tidak ditampakkan oleh Allah kepada seorang pun dari makhluknya Allah, khatal hafadota, sampai malaikat hafadoh itu loh nggak ngerti kalau dia itu wali, malaikat yang jaga amal. Malaikat hafadoh, malaikat pencabut nyawa itu nggak ngerti kalau dia itu wali. Wa yatawalla qabda arwahihim, Allah biadi, Allah mencabut rohnya wali-wali yang khusus tadi itu dengan kekuasaannya Allah sendiri. Walau yusallitu turab al-abdanihim, bumi tidak diberikan kekuasaan leluasa untuk memakan badan-badannya wali tersebut. Matinya nggak dimakan oleh bumi, kain kafannya, mayatnya utuh, matinya nggak lewat malaikat pencabut nyawa. Ada itu namanya wali yang khusus. Ada wali umum. Ada yang wali umum sekali, wali murid sama wali kelas. Umum sekali. Atau walinya anaknya. Enggak semuanya wali itu mesti. Yang sangat umum ya wali kota. Itu yang duit ya. Ayo silakan untuk bertanya apabila tidak paham mengenai pelajaran ini. Ini mengulas tentang waliullah. Kenapa wali itu kok gak dikenal? Itu ada rahasia-rahasia tersendiri. Oleh karenanya jangan percaya itu wali, belum tentu. Kan gitu ya. Yang tahu wali adalah Allah atau wali itu sendiri. Atau orang yang sekedudukan dengan wali itu. Di zaman Rasulullah kok ada waliullah itu? Ada. Termasuk namanya Uwais Al-Qarani, itu wali yang nyamar. Ada namanya Uwais Al-Qarani. Sayyidina Umar pernah dipesan oleh Rasulullah disuruh minta doa sama Uwais Al-Qarani itu. Ada. Itu pakaiannya compang-camping, ya. Kayak orang nggak berharga. Ya, kalau nggak ada yang nanya kita tutup. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini setidaknya menambah wawasan kita di dalam beribadah kepada Allah, menambah wawasan kita di dalam cinta kepada kekasih-kekasih Allah, dan mudah-mudahan kita semua ini oleh Allah dijadikan kekasih-kekasih Allah, setidaknya dikumpulkan oleh kekasih-kekasihnya Allah, mati bersama para kekasihnya Allah. Bibarakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Sayyidil awwalin wal akhirin Sayyidina sahbi Sayyidina Rasul ajma'in. Hamdan wa fi ni'ama yukafi mazida ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma bijudika wa fadlika wa karamika ihtasana biridhoka maghfiratika fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna min ibadikal muttaqin, min ibadikal sholihin, min ibadikal arifin, wa min warasatil anbiya'i wal mursalin, min alil ilmi alil khair, min alil istiqamah, min al husnil khatimah. Allahumma syurna wa zawjatina wa auladana wa banatina wa iyalana qarabatina wa talamidana wa jami' ashabil huquqi alaina fi sumratil anbiya'i wal mursalin, fi sumratil awliya'i kal muttaqin, fi sumratil ulama'i kal amilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.